Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP di ruang jeda. AP udah tahu dong Albert Putra. Sombong amat. So, hari ini gue sendiri, gue pingin ngobrol sama kalian Bristers, gue pingin nge-review, gue pingin kasih opini tentang film startup yang lagi booming banget. Nah, gue udah selesai nih nontonnya, gue udah nonton dari episode 1 sampai episode 16 finalenya, which is it's a really good movie. Buat Bristers yang belum nonton, gue pernah sempet review dari episode 1 sampai 12 sama temen gue Asael. Kalau kalian mau nonton, linknya ada di atas gue nih. Twing twing twing. Oke. Jadi di situ gue ngebahas singkat mengenai apa yang terjadi di di video yang episode 1 sampai 12. Itu ceritanya kan banyak banget klimaks-klimaks dan banyak yang twist plotnya yang terjadi dari sifat karakter dan lain-lain tuh gue bahas semua bersama Asael di link itu. Jadi kalian nonton ya dan jangan lupa komen di situ. So, hari ini gue pingin ngobrol sama kalian tentang startup dari episode 13 sampai 16, di mana itu gue juga in general gue merasakan banyak banget emosi yang keluar di situ ya, dan gue sangat-sangat tertarik menontonnya karena banyak banget pelajaran yang tersirat. Cuma again gue mau ngingetin ke Bristers di rumah, bukan cuma di startup kalian bisa belajar dari sebuah film atau drama. Kalian bisa belajar dari semua yang ada, semua yang kalian tonton. Film-film yang lain banyak yang kita bisa pelajarin, tinggal kita harus lihat inti dan mencari hal positif di dalamnya. Kita pembahasan dari segi karakter ya. Setelah gua waktu itu sama Asael gue membahas kalau wah kelihatannya nih Dalmi bakal sama HJP nih, Han Ji Pyong. Ternyata gua salah. Dan di situ gua mencerna apa yang terjadi di film ini. Mungkin kalau dari secara keseluruhan, secara rasional, kita kan tahu nih Dalmi akhirnya sama Nam Dosan ya. Mungkin secara real value, secara nggak ada bicaranya nggak usah malu-malu lah ya, hilangin ego. Kalau gue jadi Dalmi, gue akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ya hidup ini harus realistis ya, dimana kita bisa melihat Nam Dosan sudah lebih sukses, Nam Dosan sudah lebih hebat lah dari sebelumnya. 3 tahun di Silicon Valley itu membuat dia berubah menjadi sosok yang sangat dewasa dan lebih bijaksana. Mungkin orang-orang di luar sana bilang, ah dasar cewek matre, dasar cewek. Nggak, kalau gue bilang ini realistik ya. Walaupun juga semuanya pasti pengen Han Ji Pyong karena yang ngirim surat Han Ji Pyong. Cuma since the first time gue selalu bilang apa yang dimulai dengan kebohongan itu tidak akan berakhir dengan indah. Contohnya ya kita bisa lihat Han Ji Pyong memakai nama Nam Dosan karena dia itu tidak mau dirinya terlibat sebetulnya, hingga akhirnya taunya dia malah jatuh cinta. Beda kasus kan kalau dia dari awal jujur dan benar-benar dengan tulus emang mau bersurat-suratan lah. Tapi jangan marah dulu tim Han Ji Pyong, karena di sini gue melihat sisi mulianya. Kenapa? Dia berkorban untuk seseorang yang dia bahkan tidak kenal sebelumnya. Dia menanam bibit kebaikan, dia menanam suatu bentuk apa ya, tanpa pamrih ya. Di saat lu menjadi seseorang yang bukan diri lu, dan akhirnya lu dengan tenggang rasa, dengan ikhlas lu memberikan apa yang sudah lu bangun untuk orang itu. Itu luar biasa banget loh Bristers. Maksudnya itu nggak mudah. Itu ibaratnya lu membangun sebuah bisnis, lu membangun sebuah kerajaan, tapi lu memberikan ke orang lain. Ya ini mungkin gue bisa relate ke profesional ya, orang-orang yang bekerja secara profesional. Di situ kita harus
menanam bibit kebaikan ya menurut gue. Maksudnya kita bekerja secara full on, secara maksimal, tidak mengharapkan sesuatu terlebih dahulu. Jadi give before you take. Kita harus ingat di mana tidak ada salahnya kita membantu, tidak ada salahnya kita memberi. Jangan menunggu kembaliannya dulu, apa yang akan kita dapat nantinya itu akan mengikuti. Tapi di saat kalian sudah menunjukkan gue mau ini, gue harus ini, kalau gue bantu lo gue harus dapat ini, malah itu akan menjadi jalan buntu buat kita. Terbukti dari Han Ji Pyong akhirnya dia mendapat kedamaian. Dan di scene terakhir, episode terakhir, gue sempat post juga di IG story gue bilang dimana scene nenek dengan Han Ji Pyong itu scene yang paling gue suka. Scene yang dimana emosionalnya tuh dapet banget, emosional antara dua orang yang tidak ada hubungan keluarga loh. Ini diingatkan kembali Han Ji Pyong ini seorang yatim piatu yang secara tidak sengaja ditemukan oleh si nenek. Walaupun semua ya kita bilang dari 1 sampai akhir ini jalan cerita diatur sama si nenek sebetulnya. Cuma di sini gue pingin menonjolkan, pingin mendalami bahwa koneksi antara orang, maksudnya tingkat kepercayaan tuh sangat berharga dan berarti. Terkadang bahkan lebih kuat daripada orang yang memiliki ikatan darah. Ini terlihat banget dan gue sangat senang sekali melihat perubahan yang terjadi. Maksudnya seorang nenek ini bisa membentuk seorang anak muda menjadi sosok yang sangat-sangat tegar, sosok yang tidak lupa akan balas budi, menjadi sosok yang baik. Ya, di luar kekurangannya nenek ataupun kekurangan Han Ji Pyong, tapi di sini gue pengen kalian melihat sisi positif dari mereka berdua. Berarti cinta kasih yang tidak berkesudahan ini, tanpa pamrih ini, kita harus contoh nih. Itu nilai positif, nilai yang sangat luar biasa lah dari dua orang ini. Dan kesuksesan Han Ji Pyong pun tidak membutakan dia untuk masa lalu dia. Dimana siapa yang bantu dia, siapa yang mendukung dia dari nol, apa yang terjadi dalam hidup dia tidak lupa akan semua hal itu. Bukan dendam ya. Tapi di akhir cerita pun Han Ji Pyong akhirnya mencurahkan dana bantuannya untuk orang lain yang membutuhkan, itu pun karena pesan dari sang nenek. Which is yang gue kayak, oh wow, ini plot twist yang cukup lucu dan ya yang disumbang si Yongsil ya. Jadi emang itu gue pribadi di sini nih gue bahas lama karena apa? Gue demen banget. Gue demen banget nontonin si adegan nenek dan Han Ji Pyong yang sedang putus asa saat itu. Cara dia menguatkan moral, mental, dan cara seorang Han Ji Pyong menanggapi hal itu semua sangat dewasa dan bijaksana sekali. So kita move ke Dalmi. Dalmi itu sosok yang juga buat gue cukup hebat ya untuk sebagai seorang CEO. Di sini kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak termakan akan ego. Kita melihat tujuan secara besar. Mungkin Brewster pernah lihat ada bos, ada leader. Bos itu yang ya katanya suka nyuruh-nyuruh lah. Kalau leader itu yang membawa timnya menjadi lebih baik. Di sini gue melihat seorang Dalmi itu sebagai sosok leader. Sosok leader di mana dia membawa timnya, which is Samsung waktu itu menjadi sebuah tim yang solid. Dia tidak mengenal ego, tapi yang kurang satu di sini. Seorang Dalmi itu sayangnya hanya pintar di komunikasi menurut saya. Di mana dia tidak bisa membawa timnya lebih maju dan evaluasi sebagai diri dia pribadi ini nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak memiliki skill. Seorang leader yang baik menurut gua itu at least bisa mengetahui cara permainan. Oke, secara coding mungkin dia tidak tahu 100%. Tapi dia harus bisa menjadi sosok itu. Kenapa? Karena sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi
Ya ibaratnya menjadi semua orang yang ada di tim. Bukan berarti kita ngerjain semuanya, kalau itu nggak bisa. Itu bukan teamwork, itu individualis dan selfish gue bilang ya. Terlalu, mungkin itu gue bilangnya pelit ya. Karena apa? Sebagai pemimpin kita harus mengerti apa yang terjadi di company kita, di perusahaan kita, di tim kita harus tahu apa yang terjadi. Contoh misalnya dari yang soal ada hacking untuk, ya waktu itu yang di hack itu company apa ya? Company cicinya. Itu di saat si Dalmi sudah mulai membantu cicinya Injay, dan tiba-tiba ada hacker yang masuk dan meminta biaya yang cukup besar saat itu. Nah, di saat itu mungkin CEO memang harus mencari bantuan yang tepat, yang bisa membantu, bisa mendukung. Dan ya plot twistnya beruntunglah 3 programmer Samsung lagi pulang nih dari Amerika. Cuma maksudnya di sini bila itu terjadi, seorang CEO harus bisa at least mengetahui celah-celahnya apa yang terjadi. Sedangkan kalau dicerita si Dalmi ini bingung nih, karena memang pada dasarnya gue merasa dia benar-benar hanya memiliki kemampuan di komunikasi. Tapi untuk apa usaha yang dilakukan, dia kurang paham. Dia benar-benar punya idenya tuh malah di sosok yang gue suka nih. Dia punya ide di self-driving car, automatic drive. Itu yang dia benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan. Tapi di saat sebelumnya, gue rasa dia sedikit blank. Di saat sukses dia sangat bahagia. Cuma ya itu yang gue bilang harusnya sedikit dirubah sebagai individu ya. Ini masukan ya. Karena kadang orang lupa akan itu, terlalu mengandalkan orang lain juga tidak baik. Hokinya aja nih, si Namdosan udah cinta mati nih sama Dalmi. Kalau Namdosannya profesional, kagak dibantuin ini orang, ditinggal aja. Oke, kita lanjut ke Namdosan. Namdosan ini sosok yang ya dari awal sudah dibilang jenius, pintar, memiliki akademis yang sangat baik, dan memiliki keluarga yang harmonis, di mana Han Ji Pyong cukup iri sebetulnya. Secara tidak langsung iri akan kondisi, keadaan, situasinya si Namdosan. Cuma yang gua salut Namdosan untuk posisi ini, dia itu memiliki jiwa berhati besar, di mana dia mau menolong orang juga tanpa pamrih. Dia mau membantu walaupun sempat disakiti, hatinya dihancurkan, udah maksudnya patah hatinya sudah terlalu dalam. Nah, di sini juga menunjukkan kesetiaan sebagai sosok yang mencintai seseorang ya, dan tetap berjuang, berusaha walaupun tetap ada dendam lah. Di situ ada sedikit cerita dendam di mana dia tidak mau sama Dalmi lagi dan Dalminya kekeh pingin balik. Ya mungkin di sini ada soal duit juga mungkin ya. Si Dalmi mungkin ngelihatnya Namdosan udah lebih sukses lah daripada Han Ji Pyong. Gue sama Namdosan aja lah. Enggak. Gue udah research kok. Ternyata Namdosan itu terkenal banget di Korea ya. Udah pasti Dalmi sama Namdosan lah. Kalau enggak viewersnya nanti turun pada marah-marah semua. So balik lagi ke Namdosan, dia semakin pintar, semakin jenius, dan memiliki kemampuan investasi yang baik. Tanpa disadari dia menginvestasi untuk bisnis kendaraan otomatis ya waktu itu. Dia akhirnya investasi dari dana penjualan program yang dibentuk oleh Samsung, dan akhirnya duitnya dipakai untuk investasi. Itu salah satu pelajaran yang penting, di mana kadang orang mikir, wih gue udah punya duit banyak nih, gue harus beli ini, beli itu, banyak beli hal-hal mungkin branded lah, mungkin beli kendaraan. Padahal duit itu akan habis pada akhirnya. Terkadang orang lupa akan hal menabung atau investasi. Di sini Namdosan mengajarkan kita juga investasi itu penting, karena kita melihatnya future value, bukan current value. Value detik ini, nominal sekarang ini akan tetap. Tapi kalau kita investasi, itu kita melihat jangka panjang, di mana duit ini akan bertambah lebih banyak lagi, akan lebih
mungkin bisa berganda 2 kali lipat. Tapi kembali, nggak semuanya indah, harus berhati-hati. Apalagi buat kamu Bristers yang mau bermain saham atau sudah bermain saham, tolong hati-hati ya. Jangan pakai duit pinjaman, jangan pakai apapun yang akan merusak cash flow kamu. Lebih baik pakai duit tabungan sendiri dan bermainlah secara hati-hati. Dan jangan menjanjikan orang bunga yang maksudnya di luar kemampuan kamu. Lebih baik main pelan-pelan asal selamat, karena ini juga mencegah kamu untuk jatuh ke lubang yang lebih dalam. Oke? Kalau Bristers mau nanya ya, kemarin gue sempat ada bahas, ada sama teman-teman juga. Flow ceritanya overall gimana sih dari awal sampai terakhir? Flow ceritanya di sini gue bisa bilang secara episode itu sangat-sangat mendidik buat kalian Bristers yang pingin nonton atau belum nonton dan pingin bikin bisnis, bikin startup. Di sini kurang lebih step by stepnya emang bener-bener ditunjukkan, dibahas satu persatu di setiap episode, dan bahkan ada kata-kata yang secara bisnis, secara teori bisnis tuh ada di sini. Kalian bisa nonton juga, kalian cermati. Kayak gua kemarin gua nonton sambil belajar. Jadi gua setiap kali ada missing word atau ada komunikasi mereka, obrolan mereka yang gue lewat, gue sampai backward, gue dengerin lagi karena gue pengen tahu apa yang mereka bahas. Karena ini film ini salah satu yang membuat gue juga belajar banyak hal dari segi kemanusiaan, dari segi pola pikir, dari segi bisnis. Di sini banyak lah yang bisa kita cerna dan kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Overall story gue bisa bilang film ini bagus lah, bukan baik lagi, bagus, karena benar-benar bisa mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia bisnis. Mungkin buat Bristers di rumah banyak yang bilang, lu mah enak udah kaya, lu mah enak orang tua lu udah punya bisnis. Jangan salah, yang kaya juga belum tentu bisa melanjutkan bisnis. Kenapa? Karena lu kalau udah punya bisnis nih, gue sharing ya. Bisnis yang besar, bisnis yang gede itu memiliki sosok. Oke, kita anggap sosok ini sosok yang utama nih, seorang direkturnya nih udah mau pensiun nih. Bila kamu mau meneruskan posisi direktur tersebut, kita harus menjadi direktur tersebut. Bukan menjadi direktur tersebut sebagai, maksudnya gue harus jadi orang itu, enggak. Tapi perusahaan ini sudah memiliki standar di mana pemimpinnya memiliki sifat A, B, C, D. Mungkin sifat kalian yang gak suka marah-marah jadi harus marah-marah. Mungkin kalian yang dulunya supel sama orang lain harus lebih kaku sekarang. Nah, maksudnya sifat-sifat itu kita bicara ini sebagai pekerja profesional. Nah, kadang orang lupa nih akan hal itu. Nah, kebawa nih ke hati, jadi baper, jadi musuhan dan berantem. Kadang tuntutan-tuntutan itu yang tidak bisa dicegah, dan maksudnya ya meneruskan itu tidak gampang. Karena tanggung jawabnya itu jauh lebih besar. Percaya deh sama gua, kalau kalian tanya ke orang-orang lebih enak bikin bisnis atau ngelanjutin bisnis sih, pasti 80% akan bilang bikin bisnis. Dan yang udah deh, gue gak usah lanjutin yang ini. Cuma maksudnya kayak buat kalian yang mau mengklarifikasi omongan gue, coba lihat deh teman-teman kalian yang menurut kalian sudah kaya, yang sudah mungkin udah enak hidupnya. Lihat gak mereka bikin bisnis atau enggak? Apa yang mereka lakukan, coba deh dicermati. Jadi ada baiknya kita melihat dulu sebelum memberikan komentar yang kurang menyenangkan atau mengenakan buat pihak lain. Nah, terus di sini juga memperlihatkan sosok Dalmi yang mencoba membangun bisnis dari nol tanpa kemampuan. Di sini gue melihat Dalmi memiliki kegigihan untuk bertanya, untuk belajar dan mengadaptasi segala hal yang ada di lingkungannya. Ya, tadi gue udah sempat bilang sayangnya dia tidak mencoba
programming. Mungkin ya karena bagi tugas atau waktunya mepet atau apa, tapi setidaknya mestinya ada hal itu di mana dia harus mengerti sedikit apa yang dilakukan lah untuk melengkapi sosok dia sebagai CEO Samsung Tech waktu itu. Nah, di sini dia membangun semua, bahkan sampai bersujud kepada Saha yang desainernya ya. Nah, di sini yang gue mau tanamkan bukan masalah sujudnya ya, tapi lebih ke arah dia menghilangkan ego untuk kepentingan bersama. Itu sangat-sangat diperlukan untuk orang yang lagi merintis bisnis. Di sini it's not about you and me. Di sini lebih ke arah we are together in this together. Kita harus membangun bisnis ini bersama-sama. Nggak ada lu, gua. Mungkin secara jabatan ada. Kenapa? Jabatan itu menentukan job desk kita. Kalau itu nggak ada, ya udah sama ya, perusahaan itu tidak akan naik, nggak akan menjadi lebih baik lagi. Jabatan itu sebetulnya hanya sebuah tulisan. Ini menurut gua ya. Cuma hanya sebuah tulisan di mana itu menentukan lingkup kerja. Nah, lingkup kerja itu seperti diagram Venn. Diagram Venn itu akan selalu nyambung ke rekan-rekan kerja kita lainnya, dan itu akan membuat company maju lebih cepat karena semuanya tahu apa yang dilakukan, tahu tugasnya masing-masing apa. Jadi di sosok Dalmi ini yang gue suka, dia bisa menentukan dan menjadi tegas di saat diperlukan, menjadi kuat di saat memang ya. Momen-momen ini penuh dengan pelajaran, penuh dengan proses, dan kalian harus lihat prosesnya nih. Untuk membangun bisnis, prosesnya tuh banyak sekali, dan kalian harus terus belajar, gak boleh berhenti. Terlihat dari semuanya nih, Dalmi yang dari nol sampai menjadi sosok yang sekarang, bahkan sampai diakui cicinya bahwa dia sangat-sangat berbakat. Itu kan luar biasa banget ya Bristers ya. Nah, perjuangan yang itu harus kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mau menjadi sukses, kita harus tahu perjalanan kita harus tahu perjuangan kita juga. Tapi jangan berkecil hati, balik lagi, semua orang punya waktu untuk bersinar, punya timingnya masing-masing. Jangan kemakan omongan orang, yakin pada diri sendiri, yang penting kalian terus berusaha dan berjuang. Ya, gue ambil contoh Warren Buffett main saham kayaknya di saat dia umur tua. Mungkin banyak yang umur muda sudah kaya raya, contoh Kylie Jenner atau mungkin Elon Musk. Cuma maksudnya di sini gue mau menegaskan apa, semua orang punya caranya masing-masing, banyak jalan menuju Roma, kalian punya cara masing-masing, yang penting tetap berjuang, jangan menyerah ya. Selalu semangat untuk mencapai impian kita masing-masing. So, untuk menutup, gue pingin bilang sedikit mengenai apa yang terjadi di Sandbox ya, di akhir-akhir, di mana mereka jalan barengan berempat. Itu gue pingin meng-highlight itu sebagai penutup mungkin ya. Di saat semuanya sudah sukses, di saat semuanya sudah memiliki jalan hidup masing-masing, dan apalagi sebagai seorang keluarga, gue seneng banget di saat Dalmi bersama Injay akhirnya kembali menjadi keluarga. Di saat Nam Dosan dan Han Ji Pyong pun menjadi sahabat, itu gue seneng banget melihatnya. Kenapa? Karena di sini dia menggeser apa yang menjadi pembahasan mental di bisnis. Secara bisnis mungkin kalian ada tidak kecocokan, tapi secara persahabatan tidak boleh digabung-gabungkan. Dengan kata lain, mereka saling memaafkan. Berarti mereka memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang besar untuk menjadi membentuk sebuah perdamaian, dan ini yang kita perlukan untuk ya di Indonesia ini. Gua rasa butuh lah saling percaya satu sama lain, saling memaafkan, saling menguatkan. Gua pribadi merasa itu sedikit hilang sekarang ini. Nah, ya balik lagi ini opini gua, tapi gua di sini mau mengajak Brister semuanya untuk ya ayo kita menjadi pribadi yang baik, kita menjadi sosok yang maksudnya bisa memaafkan orang juga, bisa menyupport dan mendukung orang tanpa pamrih.
dan menjadi, maksudnya apa ya, jadi sumber aura positif buat sekeliling kita. Oke? Mungkin segitu dulu ya pembahasan dari gua. Buat blisters di rumah, kalau kalian pingin ngobrol atau saut-sautan sama gua atau mau ya bertanya, komen aja langsung di bawah, nanti gue jawabin satu persatu, atau ke description ada link ke Instagram gua. Nanti ada feed pembahasan ini, muka gua juga. Langsung aja komen di situ, nanti kita ngobrol di situ ya. Jadi feel free, nggak ada apa ya, nggak enakan, cuma please ngomongnya yang baik. Jadi apa ya, jadi komentator bijaksana, komentator positif, bukan nyinyir ya. Ayo kita kurangin hal-hal itu karena itu tidak membangun dan tidak mendukung sesama. Oke? So thank you for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.